Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, para tuan-tuan guru, para asatidz, para asatidah yang hadir pada kesempatan malam ini, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para pejabat pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak KUA hadir, alhamdulillah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili hadir juga, alhamdulillah. Bapak RT dan seluruh pejabat-pejabat yang hadir pada malam hari ini, para hadirin, hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kita dapat hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Marilah kita ikrarkan biqaulina tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tak henti-hentinya selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita semua mengharapkan syafaatnya di dunia sampai di kelak akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya enaknya pakai bahasa apa ini? Bahasa Bugis. Saya kalau bahasa Bugis tidak bisa, kecuali dikit-dikit. Bisanya cuma jokamai mandre. Bahasa Banjar sama juga, sedikit-sedikit. Masih dalam proses belajar karena ulun istri Banjar. Jadi harus bisa sebetulnya ya Pak ya. Pelan-pelan insya Allah bisa. Kalau bahasa nah. Dipepetkan saja. Telur siapa Bu? Ini telur siapa ini? Baginya sekarang atau nanti? Hah? Sekarang. Iyalah, bagi dulu. Sambil nunggu bagi telur, kita baca lagu atau sholawat atau syair. Pengennya apa? Sholawat. Munsidnya mana munsidnya ini? Kok tidak ada? Kita sambil mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagunya. Anak-anak pasti banyak yang hafal nih. Yang Abdullah
Nama. Ntar dulu, belum saya suruh. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Rohatil. Belum saya persilahkan. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Yuk bareng-bareng. Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri, semua dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi wa barikun nuri yabdu mimmaani ahmadi fi mimma'a fi layalil cukup. Sudah dapat telur semua? Kok ada yang belum dapat? Kalau bahasa Jawa, nah saya pasti lancar Pak. Ada orang Jawa sini? Kata? Banyak? Bahasa Jawa, kalau bahasa Jawanya telur itu ndok. Kalau bahasa Indonesia telur. Kalau bahasa Banjar panjang nian, ada kol-kolahnya. Intaloko. Ini gara-gara telur pembahasan jadi telur. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Sudah? Sudah? Sudah, assalamualaikum nanti. Hadirnya kita semua pada malam hari ini di tempat yang mulia ini tak lain dan tak bukan yaitu untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita memperingati? Bagi telur. Sudah bagi telurnya? Dengan apa kita memperingati Maulid Nabi ini? Dengan baca sirah Nabi. Seperti tadi sudah baca Maulid Al-Barzanji, ya. Dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu cara kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di dalam kitab beliau menyebutkan banyak hal yang mendorong kita untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa menyimpulkan yang pertama yaitu kita bergembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang di luar ini gembira semua enggak, Bu? Senang semua enggak, Pak? Tapi kok masih ada yang cemberut? Bawaan. Tapi insya Allah hatinya gembira. Cek. Insya Allah hatinya semua gembira. Orang kafir, bukan orang Islam, bagaimana kalau ikut gembira atas kelahiran Rasulullah? Mendapatkan rahmat dari Allah enggak, Pak? Ada cerita Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bermimpi bertemu Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Paman Nabi. Abbas juga paman Nabi. Setelah meninggalnya Abu Lahab, Abbas ini bermimpi. Di dalam mimpinya bertemu Abu Lahab. Kan Abu Lahab sudah dipastikan masuk neraka. Namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tamat sudah ceritanya. Tetapi di dalam mimpi Abbas, Sayyid Abbas ini bertemu dengan Abu Lahab, sehingga bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, kaifa haluka?" Wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu? Kata Abu Lahab, "Hali kama ra'aitani." Kabarku yang seperti yang engkau lihat. Saya sekarang menderita, saya berada di neraka ya seperti ini, kata Abu Lahab. Illa annani usqa min nuqrati usbu'i kulla yaumil isnaini. Akan tetapi saya selalu diberikan kucuran air minum yang keluar dari jari-jariku setiap hari Senin.
Akhirnya Abbas ini bertanya, loh kok bisa? Bukannya engkau sudah di neraka? Kata Abu Lahab, li'annani a'tabtu Thuwaibata lamma akhbaratni biwiladatil Mustafa. Karena saya memerdekakan budakku yang bernama Thuwaibah ketika memberikan kabar tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara Pak Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Kenapa buat ngangguk kok? Suaranya lain. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Secara ketika melihat keponakannya lahir, apalagi lahirnya dalam keadaan yatim, budaknya Abu Lahab datang kepada Abu Lahab memberikan kabar, wahai tuanku, Sayyidah Aminah telah melahirkan seorang putra. Saking senangnya Abu Lahab ini, akhirnya berkata kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, sekarang kamu saya merdekakan. Kamu sekarang tidak menjadi budak saya lagi. Kamu saya merdekakan. Silahkan kamu bantu-bantu di rumahnya Sayyidah Aminah. Kasihan beliau tidak punya suami. Rasa gembiranya Abu Lahab inilah menjadikan Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan kenikmatan berupa kucuran air minum yang keluar dari jari-jarinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, orang Muslim, ya, Islam, selalu baca sholawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, pasti seperti yang dikatakan adik-adik tadi, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Tahu artinya Pak? Al jannatu wa na'imuha, surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Sa'dun, sa'dun itu artinya apa Pak? Bejo, beruntung, keberuntungan. Bagi siapa? Liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Bagi orang yang mau bersolawat, baca solawat, baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah dengar semua kata adik-adik tadi yang baca dari Maulid apa tadi? Maulid Al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu Abu Lahab orang kafir, tapi ada sedikit rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi Pak ya, kita gembira. Jadi wajib kita gembira Pak. Insya Allah kegembiraan kita, kesenangan kita, keremenan kita, senengi kita panjenengan sedaya niku napa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kelahiran Rasulullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Nabi Adam saja Pak, ketika para malaikat sujud kepadanya, itu pada hakikatnya sujudnya para malaikat itu bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Yakin? Percaya? Alhamdulillah, rasa syukur. Bahkan Rasulullah memberikan contoh bagaimana mensyukuri.
Rasul ditanya oleh para sahabat ketika Rasulullah puasa pada hari Senin. Apa jawab Rasulullah? Dzaka yaumun fihi wulidtu. Itu hari kelahiranku. Itu hari apa Pak? Hari Senin. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bu, boleh Bu, Ibu mau puasa atau mau sedekah dan lain sebagainya pada saat kelahiran suaminya, pada saat kelahiran anaknya, bapaknya, ibunya, boleh. Bapak-bapak juga boleh merayakan kelahiran istrinya, kelahiran anaknya, cucunya, bapaknya, emaknya, boleh merayakan. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mau merayakan seminggu sekali, boleh. Mau merayakan setiap wetonnya, boleh. Tahu weton enggak Pak? Weton, tahu weton? Kalau di tanggalan kalender tuh Kamis Pahing dia lahir, Kamis Pahing akan datang, itu weton dia. Itu berapa bulan, berapa minggu sekali Pak Wagimin? 35 hari kata Pak Wagimin. 35 hari sekali itu wetonnya. Boleh. Setahun sekali boleh juga. Tapi tapi lebih afdolnya, saya pernah mendapatkan ijazah dari kiai saya, Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Beliau putra Kiai Haji Nawawi yang membaiat mursyid Ayah Ali. Kiai Haji Ahmad Halwani pernah mengatakan dan mengijazahkan kepada saya, dan saya tanya kepada beliau, Yai, boleh enggak ketika saya ngisi atau saya ada acara saya sampaikan kepada para hadirin wal hadirat? Boleh, bagus, kata beliau. Apa? Yaitu amalan membaca sholawat. Ibu-ibu sudah tahu bacaan sholawatnya Bu? Sudah hafal Bu? Pasti saya yakin sudah hafal. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Teruskan. Min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Hafal kan Pak ya? Hafal semua. Sholawatun jinah atau munjiat. Ini kata Kiai Halwani, ini dibaca 1000 kali. Oh berat para rawuh. Berat. Dibaca 1000 kali. Boleh dibaca sendiri Pak, boleh. Boleh juga ngundang tetangga 10, berarti 1000 dibagi 10 jadi 100. Boleh ngundang tetangga 20, 1000 bagi 20 50, lebih ringan. Boleh. Itu di kapan bacanya? Setiap wetonnya anak sekali, berarti setiap 35 hari sekali. Itu baca sholawat tunjinah. Faedahnya apa? Faedahnya banyak sekali Pak. Di antaranya kita baca sholawat ini, amalkan sholawat ini supaya anak-anak kita, nah, ini kan dibaca ini dari sejak anaknya lahir sampai anak berumur 3 tahun. Supaya apa amalan ini? Supaya anak kita itu tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang sekarang ini. Betul? Apalagi pengaruh sekarang itu dekat dengan anak kita. Apa itu? Setan gepeng.
Tahu setan gepeng, Pak? Apa itu setan gepeng? HP. Jadi pengaruhnya sekarang tuh sangat dahsyat sekali. Bahkan itu bisa mempengaruhi akidah. Kita enggak tahu, Pak. Bu, kita enggak tahu anak kita itu buka apa di HP-nya. Kita enggak bisa mengawasinya sekali 24 jam, kita tidak bisa. Betul? Pasti lengah, pasti kita tidur dan lain sebagainya. Maka hati-hati sekali dengan setan gepeng. Insya Allah kalau Bapak Ibu semua amalkan sholawat ini dari sejak anak lahir sampai anak berumur 3 tahun, insya Allah tidak mudah terpengaruh. Betul? Sekarang Pak, dakwahnya orang yang ustadz-ustadz yang tidak sepaham dengan kita di dalam media sosial, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu sangat dahsyat sekali. Pengaruhnya itu sangat dahsyat sekali. Maka harus hati-hati sekali sama setan gepeng itu. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu lagi nih. Ibu-ibu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ya, apa Pak? TikTok. Ada malah maknya belajar di TikTok. Oh banyak. Mak-mak milenial. Tapi kalau ibu-ibu tanah merah, TikTokannya baca sholawat, betul? Ibu-ibu ini al-ummu madrasatun ula lil aulad. Ibu itu madrasah pertama bagi anak. Jadi kalau ibunya ngajari baik, akhlak baik, insya Allah anaknya juga baik. Kalau tak bisa ngajari, antar ke pesantren. Pesantren mana Ustadz? Bisa di Kuala Tungkal, pesantren Al-Baqiyatus. Pernah Pak, saya diberi gambaran contoh oleh kiai saya. Ada 2 pemuda. Pemuda ini sama-sama jomblo. Di sini masih ada yang jomblo? Banyak. Berarti masih banyak yang miskin. Kata Nabi kan, lelaki yang jomblo itu betul enggak Pak? Pengen tahu hadisnya? Kalau diteruskan nanti sampai malam nih Pak. Tapi enggak apa-apa, saya rasa masyarakat sini sampai jam 12 pun oke. Wah, cerah semua, tak ada yang ngantuk nih. Alhamdulillahirabbil. Rasulullah itu pernah bersabda, miskinun, 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 3 kali Pak. Apa artinya? Miskin, miskin, miskin. Man huwa ya Rasulullah? Siapa orangnya wahai Rasulullah? Kata para sahabat, rajulun, wong lanang, laki-laki. Rajulun laisat lahu imro'atun, laki-laki yang jomblo. Tidak sampai situ, kata Rasul lagi, miskinatun, 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 berarti perempuan. Man hiya ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Imro'atun laisa laha zaujun, perempuan yang jomblo juga. Bahkan para sahabat tanya, wa in kanat ghaniyah, sekalipun dia kaya raya ya Rasulullah. Iya, sekalipun kaya raya. Kok pembahasannya jomblo nih Ustadz, gimana? Pembahasan Maulid Nabi kok jomblo. Nggak, semoga yang jomblo cepat dapat jodoh. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sampai mana Pak?
Kok bahas jomblo itu? Hah? Sampai mana tadi? Sampai solawat. Ini ibu-ibu nih. Dua pemuda yang pertama itu Bu, orangnya pintar. Hah? Berilmu, pinter, alim. Tapi dia punya prinsip, saya besok kalau menikah saya harus cari istri yang cantik dan kaya raya. Pemuda yang pertama. Pemuda yang kedua orangnya biasa-biasa, ahli ibadah, sholat jamaahnya sregep, sholat jamaahnya rajin di musola al-hidayah. Dia punya prinsip, saya nanti kalau punya istri harus alumni al-baqiyatus sholihat. Wah, bukan promosi ini Bu. Akhirnya prinsipnya, doanya kedua pemuda ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang pertama ini sama seperti pemuda yang kedua, setelah menikah dikaruniai anak. Anaknya tumbuh besar. Ternyata beda Bu anaknya. Anak pemuda yang pertama nih, anaknya bandel, payah dinasehati, sopan santunnya tidak ada, amburadul. Sekali dilihat, oh ternyata pemuda suaminya ini yang tadinya prinsipnya nanti biarlah istri saya yang penting cantik dan kaya, nanti untuk ilmu agama saya yang akan mengajari. Tapi nyatanya Pak, pemudanya ini sibuk pengajian kesana kesini kemari sampai tanah merah, tidak sempat mengajari istrinya. Sampai istrinya tidak punya bekal untuk mendidik sang anak. Pemuda yang kedua, karena istrinya alumni pesantren al-baqiyatus sholihat, anaknya jadi anak yang baik, budi pekertinya baik, sopan santun. Artinya apa Bu? Ibu tanggung jawabnya lebih besar sekali. Kalau bapak cari nafkah ke laut, nah sini banyak yang ke laut ya, cari nafkah ke kebun, kantor, lain sebagainya. Tapi yang mendidik anak di rumah siapa? Ibu. Makanya kalau tidak kuat mendidik anak, ibunya juga kantoran, bapaknya kantoran, sudahlah kirimkan ke pesantren. Nah, nanti tugasnya ustadz-ustadz yang ngajari di pesantren. Betul? Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua tadi apa? Ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, kita memperingati Maulid Nabi ini tidak lain tidak bukan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Betul? Contoh yang baik. Apa yang perlu dicontoh dari Rasulullah? Banyak. Para habaib, para tuan-tuan guru, para ustadz-ustadz sudah banyak menerangkan. Saya cukup satu saja, bahwa Rasulullah itu orangnya sangat penyabar. Kalimatnya sabar, tapi berat. Ini ujian juga Bapak Ibu hadir pada malam hari ini, yang sabar. Ustadznya ngomel apa? Sabar. Mau sampai jam 12 sabar. Nah, kita harus belajar bersabar. Nah, Rasulullah itu Bu, pernah suatu ketika itu, tidak suatu ketika Pak, bahkan setiap hari selama hidup Rasulullah itu selalu mendatangi nenek tua, ompong, buta, Yahudi lagi. Nenek tua, ompong, buta, Yahudi lagi. Tidak sampai situ, ngomel-ngomel. Ngomelnya apa?
menjelekkan Rasulullah. Rasulullah itu orang penipu, Muhammad itu penipu, Muhammad itu dicaci maki, Muhammad itu menyesatkan. Tapi Rasulullah tetap datang menemui nenek tersebut dan selalu memberikan makanan. Lalu disuapi oleh Rasulullah. Tidak hanya disuapi, Bu, tapi dilembutkan dulu oleh Rasulullah. Masya Allah. Sehingga suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah sekaligus sahabat Rasulullah, datang mendatangi putrinya yaitu Sayyidah Aisyah dan berkata, "Wahai putriku, sunnah Rasulmu apa yang belum pernah ayahmu lakukan?" Apa kata Sayyidah Aisyah? "Nampaknya semua sudah engkau lakukan wahai ayahku, tapi ada satu yang belum engkau lakukan, yaitu Rasulullah setiap hari itu mendatangi nenek-nenek tua, ompong, buta, apalagi Yahudi, ngomel-ngomel jelekkan Rasulullah, duduk di pojok pasar." Akhirnya besok Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mendatangi nenek tersebut dan membawa roti. Akhirnya didekati nenek itu. Nenek itu sangat senang sekali, Pak. Wow, ini orang yang biasa ngasih saya datang. Orang yang biasa ngasih saya makanan datang. Sekalinya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan roti, dicuilnya, disuapkan ke nenek tersebut. Tapi apa yang terjadi? Nenek itu tiba-tiba memuntahkan roti tersebut. Ini bukan orang yang biasa ngasih saya. Loh, kenapa, Nek? Kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang ngasih saya itu, orang yang ngasih saya, yang nyuapi saya roti itu, sebelum disuapi dilembutkan terlebih dahulu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nangis, Pak. Kenapa kok nangis? Orang ini terus ngomelnya, yang diomelkan itu menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi Rasulullah begitu sabar sekali, sambil nyuapi, bahkan dilembutkan dulu. Orang yang disuapinya itu bahkan orang Yahudi, tetap, Pak, Rasulullah itu menyuapi. Tapi kalau kita, Pak, sekali sabar, dua kali saya rasa pasti kita juga kehabisan kesabaran, tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai nenek, saya memang bukan orang yang biasa ke sini, tapi saya sahabatnya orang yang datang ke sini. Orang yang datang ke sini sekarang sudah meninggal dunia. Wahai nenek, ketahuilah bahwa namanya yaitu Muhammad Ibnu Abdillah." Apa reaksi nenek tersebut? Langsung, Bu, nenek tadi itu ikut nangis. Kenapa kok nangis? Menyesal, ternyata dulu orang yang saya jelek-jelekkan itu selalu menyuapi saya dengan kesabarannya. Akhirnya nenek itu bertaubat dan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan menjadi muslimah sejati, muslimah yang taat agama, ahli ibadah. Bisa tak, Pak, kita sabar, Pak? Bisa tak sabar? Sabar sebentar ngapa duduk? Sabar sebentar ngapa tidak ngobrol? Kata guru saya, jangan jadi sampah-sampah majelis. Apa itu sampah majelis? Bu, perkara baik itu perlu ditanam, betul? Perkara jelek tidak usah ditanam, nanti akan muncul sendiri. Padi kalau tidak ditanam, apakah tumbuh padi? Tidak. Tapi rumput tanpa ditanam pasti tumbuh. Maka amal baik itu harus
tanam, maka jangan menjadi sampah-sampahnya, rumput-rumputnya majlis. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sabarnya Rasulullah. Tapi saya tanyakan kepada bapak-bapak yang di luar itu, Rasulullah itu kaya atau miskin, Pak? Ibu-ibu, Rasulullah kaya atau miskin? Miskin. Ibu-ibu di belakang, Rasulullah kaya atau miskin? Yang di samping, Rasulullah kaya atau miskin? Kaya. Yang di dalam nih, Rasulullah kaya atau miskin? Tak ada yang bilang miskin. Tapi tadi ada terdengar miskin tadi. Kaya. Tapi Pak, yang bilang kaya nih, Rasulullah itu pernah diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, 1 bulan penuh rumahnya tidak ngebul, alias tidak kata orang-orang Tanah Merah, memang saya tak pernah masak, beli masakan Padang. Betul itu. Berarti tidak pernah masak ini. Kata Sayyidah Aisyah. Bahkan kata Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, pernah suatu ketika beliau masak roti, akhirnya rotinya dibelah, separuhnya diantarkan kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke tangan Rasulullah, wahai putriku Fatimah, roti ini akan mengganjal perut ayahmu yang 3 hari tidak terisi apa-apa. Subhanallah. Berarti Rasulullah itu bahkan di dalam senandung burdah, ibu-ibu tadi yang munsyid baca-baca lagu tadi, bahkan di dalam senandung burdah dikatakan wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adimi. Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu sabuk, di dalamnya itu ada batu. Untuk apa? Untuk menahan rasa lapar. Tapi apakah laparnya hilang? Tidak, laparnya tetap lapar. Itu Rasulullah. Berarti Rasulullah itu tar dulu Bu. Rasulullah itu Bu, ketika melamar Sayyidah Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta berapa? Kalau dirupiahkan Bu, 30 juta. 30 juta dikali 20 berapa Bu? 600 juta. Ibu maharnya berapa ratus juta? Ibu, ada yang maharnya 600 juta? Kalau ada maju nanti ditambahi oleh Pak Camat atau yang mewakili. 600 juta. Berarti Rasulullah itu Rasulullah itu memilih hidup yang sederhana. Betul? Betul. Itu yang dicontohkan kepada umatnya, yang dicontohkan kepada kita semua. Rasulullah itu memilih hidup yang sederhana. Bahkan Rasulullah ditawari gunung emas, segunung Tihamah, tapi Rasulullah fa'araha an nafsihi fa'araha ayyamasyamami. Rasulullah menolaknya, tidak mau. Bahkan ditawari emas sebanyak gunung Tihamah, tapi Rasulullah menolak. Untuk apa? Untuk mencontohkan, memberikan teladan kepada umatnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, la yaghurrannaka, ojo keblinger temen siro. Keblinger itu bahasa apa Pak? Bahasa Jawa.
Jangan sampai menipumu. Jangan sampai memperdayaimu. Apa? Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Perubahan, perkembangan orang-orang kafir yang sangat indah sekali. Rumahnya tinggi menjulang tinggi tingkat 100. Kebunnya berjuta-juta hektar. Motornya, kendaraannya, mobilnya, pesawatnya sungguh indah sekali, banyak sekali. Tapi apa kata Allah? La yaghurrannaka, ojo keblinger, jangan tertipu. Mata'un qalilun, itu merupakan kenikmatan yang hanya sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam, lalu nyungsep ke neraka jahanam. Nauzubillahi min itu. Tapi kita Pak dengan bekal iman, dengan bekal amal soleh, insya Allah Allah berkenan memasukkan kita di surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Betul enggak nih Bu? Betul. Kenikmatan yang sementara. Paling kalau miskin Bu, miskinnya paling 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, paling banter 100 tahun. Sebentar, mata'un qalilun, sebentar. Tapi Pak, nanti balasannya kita semua itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luasnya itu ngaplak-ngaplak. Tahu ngaplak-ngaplak enggak Pak? Luasnya itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit, seluas bumi. Tidak hanya sebentar-sementara, tapi di dalamnya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Ini Pak Bu, kita tuh sementara, betul. Maka alhamdulillah di Tanah Merah ini perkembangannya sangat luar biasa. Kemajuan dalam segi agama sangat luar biasa. Contohnya masjid sudah bentar lagi jadi. Siapa yang mau nyumbang nabung akhirat silahkan, amal jariyah, betul. Sehingga majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian rutinan seminggu sekali di Tanah Merah ini luar biasa. Sudah banyak. Itu bekal kita Pak, bekal kita. Jangan diremehkan belajar itu. Belajar agama jangan diremehkan. Bekal kita itu. Kita tidak tahu besok kita meninggal itu bisa menghadapi tantangan apa tidak tahu. Karena syaitan itu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Bahkan dikatakan sampai kita sakaratul maut, syaitan itu selalu menggoda. Maka hati-hati. Ada yang sudah sakaratul maut, tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa gerak-gerak kecuali cuma mengangguk-ngangguk kayak gini. Ada? Hati-hati. Syaitan itu dengan berbagai macam cara datang menggoda Anda. Diceritakan syaitan itu bisa menyerupai kakek Anda yang sudah meninggal, bapak Anda yang sudah meninggal, ibu Anda yang sudah meninggal. Datang ketika Anda dalam keadaan sakaratul maut, tak bisa ngapa-ngapa kecuali mengangguk-ngangguk. Akhirnya syaitan itu berkata, wahai anakku, saya ini bapakmu, saya sudah lebih dahulu mati, saya merasakan bagaimana keadaan setelah mati. Ternyata wahai anakku, yang betul itu bukan agama Islam. Maka dari ini anggukkanlah kepalamu untuk keluar dari agama Islam, untuk mengakui agama titik-titik itu agama yang benar. Akhirnya dia mengangguk-angguk kayak gini. Berarti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kalau tidak punya ilmu Bu. Makanya kalau ada majelis taklim, ada pengajian-pengajian rutin, hadirilah. Itu taman daripada taman
taman sorga? Kita tidak tahu. Makanya yang kita minta kan, ya Allah, semoga kita minta kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Itu yang kita minta, Pak. Karena bapak-bapak, ibu-ibu semua kalau ditawari sekarang siapa yang mau mati, siapa yang mau meninggal dunia, pasti tidak ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Pasti tidak ada. Tidak kepinginnya hidup terus. Bahkan yang sudah tua renta pengennya hidup terus. Tidak ada kalau ditanya siapa yang mau meninggal, saya. Karena itu meninggal itu, Bu, itu ibarat seperti ibu-ibu melahirkan. Ibu-ibu pasti sudah merasakan semua. Bapak-bapak yang pernah mendampingi istrinya pasti sudah tahu bagaimana ibu kalau melahirkan, ketika datang waktu ngejennya itu tidak bisa ditahan tuh, Bu. Ketika ngejen itu tidak bisa ditahan, sakit, ngejennya ngejen. Ketika waktunya ngejen, ya ngejen. Seperti itu orang meninggal. Ketika sudah waktunya dia meninggal, pasti nanti dia akan suka, akan seneng, kepengin sendiri. Seperti orang beol, kalau belum waktunya beol, tidak dikeluarkan. Tapi kalau sudah waktunya, pasti kepengen sendiri. Betul. Tinggal nanti amal ibadahnya kita, Pak. Tinggal amal ibadahnya kita. Bagaimana amal ibadahnya kita? Jasad ini sudah pengen menonjolkan, mengeluarkan roh, tapi roh ini malu ketika akan menghadap Tuhannya. Akhirnya payah. Tubuh ini ngejen, ingin mengeluarkan, tapi rohnya ini malu untuk bertemu dengan penciptanya. Akhirnya sakaratul maut, nazaknya sangat sakit sekali, bahkan berminggu-minggu. Itu ada yang hutang belum dilunasi, ketika hutangnya sudah dilunasi oleh anaknya, nah baru les. Ada seperti itu, Pak, Bu. Maka kita persiapkan, kita cari bekal dengan apa ya? Dengan mengaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir dari yang terakhir, saya ingin membacakan sekaligus menerangkan syair yang ini semoga bisa menumbuhkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya mahabbah, punya cinta, itu luar biasa, Pak. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad Al-Jazuli, Syekh Muhammad Al-Jazuli ini ketika hendak berwudu, ketika melihat sumur-sumurnya kering. Kalau ibu-ibu sini sumurnya kering, lalu bagaimana wudunya, Bu? Tayamum ke laut. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Jazuli tidak jadi wudu, tapi di pojok sana ada anak perempuan kecil, kecil. Akhirnya anak perempuan ini bertanya, "Wahai Syekh, engkau siapa?" "Saya Muhammad Al-Jazuli." "Oh, engkau Syekh Muhammad Al-Jazuli yang terkenal itu?" "Iya, saya Muhammad Al-Jazuli." "Lalu engkau kesini mau apa, wahai Syekh?" "Saya kesini mau berwudu, tapi sumurnya kering." Akhirnya anak kecil perempuan tadi itu, Bu, jalan mendatangi sumur tadi itu. Tidak hanya dilihat, lalu sumur itu diludahi. Cuh! Biar bangun nih. Sumurnya diludahi.
Ada yang kaget, mohon maaf. Sumurnya diludahi. Bagaimana ngeludahinya? Cuh! Seketika sumur itu muncul airnya, penuh airnya. Akhirnya Syekh Muhammad Al-Jazuli ini heran bu, kagum sama anak kecil ini. Lalu anak kecil dipanggil, anak kecil sini, engkau kok hebat sekali, ngeludahi sumur, tiba-tiba sumurnya muncul air. Amalanmu apa wahai anak kecil? Kok bisa seperti itu? Apa kata anak ini? Saya selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Syekh Muhammad Al-Jazuli ini masih penasaran. Anak kecil, lantas apa yang mendorong engkau? Apa yang memotivasi engkau untuk selalu baca sholawat kepada Rasulullah? Apa jawab anak kecil dengan entengnya, bu? Mahabbah, cinta. Nopo? Cinta, remen, demen, suka, cinta kepada Rasulullah. Maka saya ingin membacakan syair. Ini syair dinukil oleh oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Nenek moyangnya Bapak Wakil Presiden. Di dalam kitabnya beliau Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Banten ini menukil syair. Syair ini isinya tentang khususiyah, kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah hafal? Kalau belum hafal bisa browsing dulu di HP-nya Lam Yahtalim. Browsinglah yang megang HP. Lam Yahtalim. Lam Yahtalim qad tutaha mutlaqan abadan wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at Dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abadan. Yang pertama, Rasulullah itu seumur-umur tidak pernah mimpi basah. Kalau Bapak berapa kali mimpi basah, Pak? Tak terhitung. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Yang kedua, Rasulullah seumur-umurnya tidak pernah menguap, tidak pernah angop. Ibu berapa kali angop tadi di sini, Bu? Rasulullah tak pernah angop. Makanya kalau ada orang angop tuh, syaitan ketawa, gembira. Angop, menguap, gembira syaitan. Berbeda dengan bersin. Kalau bersin itu nikmat. Sehingga kita harus mensyukuri dengan membaca alhamdulillah. Sehingga orang yang mendengarkan membaca yarhamukallah, balas lagi yahdikumullah. Karena bersin itu nikmat. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaitu yuhibbu, senang, mencintai ia Allah, al-uttasa, akan orang yang bersin. Attas itu orang yang bersin. Maka kalau ada Habib yang marganya al-attas, itu dulu nenek moyangnya bersin ketika berada di perut ibunya. Dia masih dalam perut ibu bersin.
Alhamdulillah, bacain sama ibunya. Sehingga ketika lahir dijuluki Al-Attas. Sampai sekarang keturunannya juga dijuluki Al-Attas, orang yang bersin. Selanjutnya, min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Semua hewan yang melata di muka bumi ini tidak takut sama Rasulullah, semuanya jinak sama Rasulullah. Itu khususiyah Rasulullah. Semua hewan yang melata jinak sama Rasulullah. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah sama sekali tidak pernah dihinggapi lalat sama ya Pak ya. Tidak pernah dihinggapi lalat. Tapi Bu, kita sudah mandi bersih, pakaian bersih, minyak wangi, lalat masih hinggap. Tidak, tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Qalbu Rasulullah, hati Rasulullah tidak pernah tidur, sekalipun mata beliau nampak tidur. Tapi Pak, kalau kita tidak tidur tapi kalbunya kebalik, yang Ustadz nih lama betul, jam 10:30, jamnya di depan tuh, biar Ustadz lihat di depan jamnya ada 2. Ustadz jam 10:30. Itu kalau Rasulullah kalbunya tidak pernah tidur, sekalipun matanya ngantuk, matanya terpejam, itu Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Bekas air seninya Rasulullah itu ketika setelah Rasulullah berseni tidak nampak bekasnya. Kalau kita semua kencing di tanah gambut, pasti besok tanah gambutnya hitam. Tapi Rasulullah enggak. Itu khususiyahnya Rasulullah. Selanjutnya, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Belakangnya Rasulullah itu sama seperti depannya Rasulullah. Rasulullah tidak perlu menengok ke belakang, Rasulullah sudah tahu siapa yang ada di belakang. Bahkan dulu ketika Rasulullah tawaf Pak, ada orang buntuti hendak membunuh Rasulullah, bawa pisau. Tapi ketika keliling, Rasulullah sudah tahu siapa yang ada di belakang Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menoleh, "Afudhalah, apakah kamu Fudhalah?" "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Malu sendiri. "Izan maza ta'mal?" "Lalu apa yang kau kerjakan di sini?" "Ana azkurullah," katanya, "saya sedang berzikir kepada Allah." Malu. Akhirnya Rasulullah senyum. Sambil senyum didatangi orang ini, langsung dipegang dadanya oleh Rasulullah. Ketika dipegang dadanya oleh Rasulullah, kata Fudhalah ini, seakan-akan semua dosaku itu rontok. Tidak ada di muka bumi ini orang yang saya cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku khususiyahnya Rasulullah. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatani. Bayangan Rasulullah, walaupun Rasulullah di bawah terik matahari, bayangannya tidak nampak, tidak pernah nampak, karena ini khususiyah Rasulullah. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Kedua belah pundaknya Rasulullah ketika duduk bersama para sahabat-sahabatnya itu pasti nampak lebih tinggi. Kedua belah pundaknya Rasulullah.
Indal wiladati sifyadha bi mukhtatani. Rasulullah ketika lahir di dunia sudah dalam keadaan berkhitan. Niku Rasulullah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Nawawi di akhir bait itu, Pak, yang luar biasa. Hadzil khasa'isa fahfazha takun aminan min syarrin nari wa surraqi wa mim mihani. Kekhususan Rasulullah ini yang ada 10, hafalkanlah. Takun aminan, niscaya kamu akan aman. Min syarri narin, aman dari bahaya ganasnya api, baik api di dunia ataupun di akhirat. Wasurrakin, dan pencuri. Wamin mihani, dan semua bahaya, semua bencana. Ini bagi orang yang hafal. Maka yang buka HP, bukalah lam yahtalim, keluar. Mari kita hafalkan. Perintahnya di situ tidak untuk diamalkan, hafalkan. Insya Allah, apalagi Pak Camatnya itu hafal, kecamatan semua aman, tidak ada kebakaran, tidak ada pencurian, tidak ada musibah-musibah. Betul? Betul. Apalagi Pak Camatnya, Pak KUA-nya, Pak Kepala Desanya, Pak RT-nya, apalagi ustadz-ustadznya hafal, insya Allah masyarakatnya itu ayem, adem, tentrem. Amin, Allahumma amin. Sudah berarti ini yang terakhir ya Bu ya. Sudah ditunggu-tunggu nih. Tapi ini sudah dapat telur semua kan Bu? Sudah. Semoga kita mengadakan perayaan ini bukan sekedar perayaan, bukan sekedar ifora, bukan sekedar kita hadir di sini, tapi kita memang betul-betul kita cinta kepada Rasulullah, kita tanamkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua amal ibadah kita itu belum tentu diterima atau tidaknya, akan tetapi bersolawat kepada Rasulullah itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabuluha hatman bighairi taraddudin. Diterimanya solawat kepada Rasulullah itu pasti tidak ada keraguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita itu antara diterima dan tidaknya. Karena kadang kita sholat ingat apa kita waktu sholat? Tapi kalau sholawat kepada Rasulullah itu hatman bighairi taraddudin, pasti diterima, tidak ada keraguan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat, masyarakat Tanah Merah semuanya yang saya muliakan, mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa menemukan maulid Nabi yang akan datang dan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekhilafan, baik tutur kata yang saya ucapkan tidak berkenan di hati para bapak ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali atas semua perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.